Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam project based learning kami terhadap perusahaan jasa konstruksi, yaitu PT Adikarya Tbk dan PT PP Tbk. Kami yang beranggotakan Robi Ananda, Aditya Inggit Perdana dan Christian, dan Adika Galiprana Aji, Gilang Fajri Raffianto, dan Muhammad Puji Prawiro Yudo. Cakupan analisis kami terbagi menjadi 7 pokok analisis. Yang pertama, pendahuluan itu profil perusahaan, yaitu PT Adikarya Persero Tbk, didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 1 Juli 1974. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, serta menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi, energi, properti, industri, dan investasi. Yang kedua, ada PT PP Tbk, yang mana perseroan ini adalah awalnya badan usaha yang dibentuk dari hasil peleburan perusahaan bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 26 Agustus 1953. Perusahaan pembangunan perumahan ini mendapat tugas untuk membangun proyek-proyek besar hasil rampasan perang dari pemerintah Jepang seperti Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Rukmo Palace Hotel, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap segmentasi pasar perusahaan. Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian nasional mengalami keterpurukan. Hampir seluruh sektor ekonomi terkena imbas dan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020. Industri konstruksi sendiri termasuk salah satu industri yang terdampak paling besar akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri konstruksi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,67%. Selanjutnya, pada PT Adikarya Persero Tbk, perseroan ini membagi segmen operasinya menjadi 5 segmen, yaitu segmen konstruksi, segmen EPC, segmen properti atau real estate, segmen investasi infrastruktur, dan segmen penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian. Di sini terlihat grafik di mana kontribusi segmen-segmen perusahaan terhadap pendapatan PT Adikarya sendiri, yang mana konstruksi berkontribusi sebesar 68% pendapatan perusahaan yang mana konstruksi ini menjadi segmen paling besar kontribusinya. Berdasarkan sumber dana, segmentasi perolehan kontrak di tahun 2020 didominasi oleh kontrak yang berasal dari pihak swasta atau lainnya, yaitu sebesar 11,8 triliun atau 60% dari kontrak keseluruhan PT Adikarya di tahun 2020, diikuti dengan pemerintah sekitar 28% dan BUMN sekitar 12%. Selanjutnya, ini adalah tabel profitabilitas segmen PT Adikarya pada tahun 2020 dan 2019. Hampir seluruh segmen terjadi penurunan laba bersih, yang mana laba bersih hanya dicatat positif pada EPC dan investasi infrastruktur saja. EPC sendiri mencatatkan laba bersih yang meningkat hingga 88%. Sisanya dan selain investasi infrastruktur mengalami penurunan yang cukup drastis. Selanjutnya PT PP Persero Tbk. Segmen primer perusahaan berdasarkan jenis usaha terbagi berdasarkan operasi baik di tingkat perusahaan maupun kelompok usaha yang terbagi menjadi konstruksi, rekayasa, pengadaan dan konstruksi. Pengadaan dan konstruksi atau EPC, properti dan real estate, pracetak, peralatan dan energi. Prioritas APBN dan alokasi belanja negara yang terfokus pada bidang kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 memaksa pemerintah mengurangi daftar pelaksanaan proyek infrastruktur baru yang menjadi bisnis utama perusahaan. Oleh karena itu, berikut ini adalah oleh karena itu
perusahaan PP sendiri mengalami penurunan laba bersih yang cukup drastis di segmen-segmen perusahaan. Dari segmen perusahaan tersebut, berikut ini adalah grafik kontribusi segmen terhadap pendapatan perusahaan PT PP, di mana konstruksi menjadi kontributor terbesar sebesar 80% pada seluruh segmen perusahaan PP, sama halnya dengan PT Adikarya sebagaimana konstruksi adalah kontributor terbesar. Dan selanjutnya adalah segmen usaha, yang mana segmen usaha ini seluruh segmen usaha PT PP mengalami laba bersih yang minus atau terjadi penurunan di semua segmennya pada tahun 2020 ini. Tidak ada satupun segmen yang mencatatkan laba bersih meningkat atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kinerja keuangan segmen operasi kedua perusahaan yang sebelumnya telah dipaparkan, terlihat bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak besar bagi seluruh segmen operasi. PT Adikarya, segmen operasi EPC menghasilkan laba bersih paling besar dibandingkan segmen lainnya. Terlebih, catatan ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada PT PP, tadi sudah dijelaskan, dipaparkan bahwa laba bersih seluruh segmen operasi perusahaan terjadi penurunan laba bersih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan terbaik hanya diperoleh pada segmen peralatan, namun walaupun terjadi penurunan pada laba bersih di jasa konstruksi, kedua perusahaan tetap segmen kontributor pendapatan perusahaan tetap didominasi oleh jasa konstruksi sebesar 68% bagi PT Adikarya dan 80% bagi PT PP Persero Tbk. Baik, saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu pelaporan dan juga analisis keuangan sederhana. Di mana untuk bab ini saya akan membahas hanya 2 sebab, yaitu pertama kelengkapan pelaporan keuangan dan juga analisis kinerja akuntansi akrual. Kita tahu bahwa pelaporan keuangan berbeda dengan laporan keuangan. Pelaporan keuangan lebih luas dibanding laporan keuangan, karena pelaporan keuangan mencakup semua unsur-unsur dari laporan keuangan yang ada di perusahaan, mulai dari website, prospektus, dan lain sebagainya. Yang kedua ada analisis kinerja akuntansi akrual. Kita melihat bagaimana sih kinerja akuntansi akrual telah bekerja di perusahaan kedua ini dengan cara memperhatikan atau membandingkan antara laba akrual atau laba neto dengan arus kas bebas, dan lalu akan kita bandingkan dengan outputnya, yaitu naik atau turunnya harga saham. Kita lihat di sini bahwa kami telah mengelis beberapa sampel dari pelaporan keuangan untuk dua perusahaan ini. Jadi ada laporan posisi keuangan, laporan rugi, dan laporan keuangan standar lainnya. Dan juga untuk beberapa seperti pengungkapan segmen, website, manajemen and discussion analysis, prospektus, dan juga CSR dari kedua perusahaan ini. Bahwa kedua perusahaan ini memiliki kesemuanya. Sehingga kami dari keputusan untuk kelengkapan pelaporan merekomendasi keduanya untuk para investor. Nah, yang kedua, yang agak sulit, yaitu analisis kinerja akuntansi akrual. Ya. Jadi, untuk ini kami akan membandingkan antara kedua perusahaan dengan kinerjanya masing-masing. Kita lihat bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, kami membandingkan antara arus kas bebas, laba neto perusahaan, dan juga harga saham. Nah, untuk menghitung arus kas bebas, ya kita tahu bahwa yang dinamakan arus kas bebas adalah arus kas sisa dari perusahaan. Ya, jadi arus kas bebas ini digunakan untuk melihat seberapa besar sih kas yang dipunyai oleh perusahaan untuk membayar utang dan juga saham untuk para pemegang sahamnya, ya, sehingga akan dinilai dari para investor. Nah, jadi arus kas ini akan kita lihat bahwa bagaimana sisa yang diberikan oleh perusahaan dialokasikan atau tidak di
investasi. Sehingga kita akan lihat bagaimana laba neto perusahaan ketika ada produktivitas dari arus kas bebas yang ini yang dialokasikan ke investasi. Maka kita harus melihat dulu untuk kedua tahun ini, ya. Jadi rumus dari arus kas bebas sendiri adalah arus kas dari operasi dikurangi total belanja investasi. Nah, kita lihat bahwa arus kas bebas di tahun 2019 untuk PT Adikarya itu minus 332. Artinya apa? Artinya arus kas bebas dipakai oleh perusahaan untuk investasi dan lain sebagainya. Dan kita lihat tahun 2020 itu plus, sehingga tersisa. Sehingga ada arus kas yang tersisa yang tidak dipakai untuk belanja modal ini. Nah, maka kita lihat, kita lihat bahwa untuk semua ini kita bagi untuk jumlah saham. Ya, jadi jumlah saham beredar untuk PT Adikarya itu sebesar 3.560. Jadi semua laba neto dan juga arus kas bebas kita bagi dengan 3.560 ini atau lembar saham beredarnya. Nah, kita lihat ternyata pada saat PT Adikarya minus arus kas bebasnya atau dipakai arus kasnya untuk investasi, laba neto di tahun 2019 itu sebesar 196. Cukup besar. Ya, sedangkan harga sahamnya 1.106-an. Dan ketika pada saat arus kas bebas ini positif, laba neto juga turun sebesar 18,2 atau kita lihat bahwa turun 10% ya dari tahun 2019. Tetapi harga sahamnya naik ya. Tapi harga saham ini juga dipengaruhi oleh banyak hal sehingga jadi kita patokan. Nah, kita patokannya adalah laba neto. Nah, ini sesuai dengan teori yang diberikan oleh buku KR Subramanyam tahun 2017. Dikatakan bahwa arus kas bebas perusahaan yang negatif menjadikan kas lebih produktif. Artinya ketika arus kas bebas itu dipakai minus ya atau minus, itu dia akan menaikkan laba neto perusahaan. Itu yang dikatakan oleh KR Subramanyam pada bukunya. Maka kita lihat di perusahaan PTPP. Kita langsung saja lihat ya. Jadi kita lihat bahwa arus kas bebas di PTPP itu 487 di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 itu sebesar 649. Naik dari tahun 2020 naik ya. Naik sekitar 100 atau 200 poin. Tetapi kita lihat laba netonya itu malah turun. Bukan naik malah turun ya. Sedangkan harga sahamnya juga tetap jadi naik. Nah, arus kas bebas yang tidak sesuai dengan teori ini ya menandakan bahwa perusahaan gagal untuk menaikkan laba perusahaan dengan mengorbankan arus kas bebasnya. Ya, dia menambah arus kas bebasnya, bukannya labanya naik, dia malah turun. Ya, PTPP ini. Sehingga perusahaan dinilai gagal untuk memanfaatkan aktivitas investasinya. Karena turun sebesar 22% dari tahun 2019. Sehingga dari analisis kinerja akuntansi akrual kami merekomendasikan PT Adikarya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Puji Prawiroyudo dengan NPM 195103-1008. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis kasus pada PT PP dan Adikarya terbuka. Dalam hal ini, saya di sini akan menganalisis mengenai aktivitas operasi dalam kedua perusahaan tersebut, lalu membandingkan antara kedua perusahaan tersebut, manakah layaknya kita sebagai investor itu lebih prefer ataupun lebih memilih ke perusahaan yang mana agar kita berinvestasi pada perusahaan tersebut. Adapun variabel analisis dalam aktivitas operasi ini yang pertama pengukuran laba pada kedua perusahaan, yang kedua pendapatan usaha, yang ketiga pengakuan pendapatan, yang keempat beban usaha, dan yang kelima arus kas aktivitas operasi. Next. Baik, di sini mengenai analisis pengukuran laba. Jadi saya di sini akan membandingkan antara PT Adikarya terbuka dan PT PP terbuka dari aspek pengukuran labanya dari kedua perusahaan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan utama yang dihadapi perseroan di tahun 2020. Pada sektor konstruksi seperti PP dan Adikarya, terjadi penurunan tender selama pandemi ini yang menyebabkan perolehan kontrak baru menjadi tertunda. Di sisi lain, pendapatan kedua perusahaan dan laba pun cukup terkena imbasnya, yang menyebabkan laba bersih juga tidak dapat mencapai sesuai dengan targetnya.
di tengah berbagai tantangan dihadapi selama tahun 2020, tetapi Adikarya ini masih dapat membukukan seperti yang kita lihat kinerja yang cukup baik, yaitu hal ini dibuktikan dengan pencapaian laba bersih dapat dilihat sendiri yang masih menunjukkan angka yang positif dari tahun sebelumnya di tengah penurunan signifikan pada pasar konstruksi yang menyebabkan sebagai pelaku usaha konstruksi mengalami kerugian. Tetapi dalam hal ini tidak kalah dari Adikarya, PT PP juga mampu justru lebih baik lagi mampu membukukan laba bersih sebesar 266,27 miliar yang dapat dilihat sendiri berdasarkan tabel yang dipaparkan. Namun jika dibandingkan dengan PT PP tahun 2020 membukukan pendapatan usaha sebesar 15,83 triliun rupiah dan laba bersih pada tahun berjalan sebesar 266 miliar di tahun 2020. Artinya kami di sini berdasarkan analisis pengukuran laba cenderung merekomendasikan kepada investor untuk berinvestasi di perusahaan PP. Next. Baik, selanjutnya mengenai variabel analisis pendapatan usaha. Jadi PT Adikarya dalam tabel tersebut diketahui nilai-nilai perusahaan Adikarya dalam pendapatan usaha dan nilai-nilai PT PP dalam pendapatan usahanya. Baik, kita ke PT Adikarya terlebih dahulu. Adapun pendapatan perseroan ini terdiri dari jasa konstruksi, EPC, properti atau real estate, dan investasi infrastruktur. Jasa konstruksi menjadi kontribusi utama pendapatan sebesar 3,58 triliun atau lebih rendah dari sebelumnya 4,48 triliun. Nah, oleh sebab itu diperoleh juga nih penerimaan kas dari pelanggan itu sekitar 12 triliun, penerimaan bunga 27 miliar, penerimaan restitusi pajak tahun 2020 itu sekitar 647 miliar, sehingga diperoleh total 13 triliun pada tahun 2020. Dan kalau dari perusahaan pembandingnya yaitu PT PP pada tahun 2020 penerimaan kas dari pelanggan itu sebesar 17 triliun sekian dan penerimaan bunga yaitu 188 miliar dari tahun sebelumnya itu 263, artinya ini mengalami penurunan dan penerimaan restitusi pajaknya pada tahun 2020 itu 626 miliar sekian. Dan total pendapatan usahanya diperoleh pada PT PP 18 triliun. Di sini sudah terlihat perbandingan jelas perbedaannya. Kita rincikan lagi, yaitu sepanjang semester kuartal 1 tahun 2021, PT PP ini membukukan pendapatan usaha atau revenue-nya itu sekitar 6,5 triliun dan jumlah itu turun 4,3% dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun 2020 dan 2019 yang sebesar 6,7 triliun. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, keterbukaan dalam Bursa Efek Indonesia, artinya kita juga dapat melihatnya pendapatan di semester 1 itu diperoleh dengan penjualan tertinggi dari penjualan konstruksi ke eksternal. Next. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan atau kontrak. Jadi saya di sini membandingkan pengakuan pendapatan antara Adikarya dan PT PP dan diperoleh informasi ataupun data bahwa kedua perusahaan itu sudah melakukan pengakuan pendapatan itu baik itu kontrak ataupun tidak sesuai dengan PSAK nomor 72. PSAK 72 ini menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna pada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Adapun
aspek yang sudah dipenuhi dari kedua perusahaan itu, yaitu PT Adikarya dan PT PP Persero, yaitu memenuhi prosedur-prosedur PS172, yaitu yang pertama identifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua itu identifikasi kewajiban pelanggan dalam kontrak, dan yang ketiga penetapan harga transaksi, yang keempat alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban, yang kelima yaitu pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Next. Selanjutnya dari aspek beban usaha perusahaan. PT Adikarya itu mampu menekan beban usaha dalam proses perusahaannya. Tercatat pada beban usaha itu cenderung turun 12,95% menjadi 490 miliar dari periode sama tahun sebelumnya 563,50 miliar. Dan PT PP mencatatkan adanya penurunan beban pokok pendapatan. Lalu kita lihat dari tabel PT PP. PT PP ini beban keuangannya yang muncul akibat adanya kegiatan pendanaan keuangan oleh perusahaan itu. Beban keuangan pada tahun 2020 itu sebesar 894,58 miliar, mengalami peningkatan 112,43 miliar yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pada utang bank yang menyebabkan beban keuangan meningkat dengan adanya peningkatan beban bunga pinjaman. Next. Lalu selanjutnya yaitu mengenai analisis variabel terhadap arus kas bersih aktivitas operasi. Jadi kalau kita lihat dari aspek dan tabel PT Adikarya, arus kas bersih yang diperoleh Adikarya itu digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2020 cenderung mengalami penurunan sebesar 1.039 miliar atau setara dengan 66,71% dari tahun sebelumnya senilai 1.558 miliar menjadi 519 miliar pada tahun 2020. Dan penurunan tersebut sudah dijelaskan bahwa terjadi karena suatu langkah manajemen untuk memitigasi resiko signifikan atas dampak pandemi COVID-19 ini dengan melakukan seleksi terhadap belanja Capex di tahun 2020. Lalu kita beralih ke perusahaan PP terbuka bahwa diperoleh dan dapat dilihat pada tabel yaitu arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebesar 839 miliar menjadi 1.378 miliar, meningkat 155,60% dari tahun sebelumnya, yaitu dapat dilihat sendiri sebesar 539 miliar. Dan peningkatan tersebut itu disebabkan oleh signifikan akibat diterimanya pembayaran dari proyek LRT Jabodetabek selama tahun 2020 sebesar 2.942 miliar dan proyek tol Sigli Banda Aceh selama tahun 2020. Baik, demikian terhadap aktivitas operasi kedua perusahaan Adikarya dan PT PP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke bagian analisis dari investasi kedua perusahaan. Struktur dari analisis yang dilakukan adalah mencakup dua komponen dari aset kedua perusahaan, yakni aset lancar maupun tidak lancar. Yang pertama yang kita analisis adalah bagian dari kas perusahaan. Untuk perusahaan ADI, secara akumulatif meningkat sebesar 53%, sedangkan untuk PT PP, untuk kas di bank menurun 37% karena adanya pengalihan investasi ke pihak ketiga. Penurunan tingkat suku bunga ini berdampak pada perusahaan untuk menggenjot investasinya dalam sektor
padat modal. Untuk kas PTPP secara akumulatif menurun hingga 17% karena faktor daya pemasukan perusahaan yang rendah. Untuk piutang, PT ADI mengalami peningkatan secara akumulatif sebesar 6% sepanjang 2019 dan 2020, terkomposisi pada piutang ke Kementerian PUPR dan Pemda. Ruang lingkup piutang tersendiri terdiri dari 73% sektor investasi, infrastruktur, properti, dan EPC. Sisanya merupakan jasa lain. Untuk PTPP sendiri, akumulatif piutang menambah sebesar 27% yang didominasi oleh penjualan dan konstruksi apartemen, tanah, dan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yang dibahas adalah mengenai persediaan. PTPP mengalami penurunan sepanjang 2019-2020 sebesar 3% karena adanya revaluasi pada sektor aset. Investasi Pentura yang disediakan berkisar pada aset fisik hanya berupa apartemen dan perkantoran. Sedangkan di sisi lain, PT ADI justru mengalami penaikan hingga 200% secara kumulatif. Terdapat juga penghapusan secara pemulihan kerugian, penurunan nilai yang berdampak pada meningkatnya nilai tercatat. Lalu berlanjut ke aset yang tidak lancar, terdiri dari tanah dan bangunan, serta aset tak berwujud lain. Untuk PTPP sendiri memiliki komposisi tanah dan bangunan sebesar 30% dari total aset yang dimiliki. Hal ini dilakukan reklasifikasi tanah yang mampu dikembangkan dan diakuisisi oleh perusahaan. Untuk PT ADI, komposisi memiliki 21% dari total aset tetap. Berbeda dengan perusahaan sebelumnya, tanah dan bangunan untuk PT ADI dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Aset tak berwujud. Struktur intangible asset ADI merupakan software dari akuntansi dengan nilai perolehan 3.892.332.000 sepanjang 2020. Tidak adanya aset yang terarmotisasi dan saldo laba mampu dimaksimalkan karena hal tersebut. Sedangkan untuk PTPP mengalami pelonjakan sebesar 500% untuk pengadaan software, namun amortisasinya justru mengalami penurunan walaupun hanya sekitar 2% dibanding tahun sebelumnya. Materi selanjutnya adalah analisis pendanaan. Aktivitas suatu perusahaan didanai dengan liabilitas ataupun ekuitas, ataupun keduanya. Nah, berdasarkan PSAK 2, dijelaskan bahwa aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta kontribusi modal dan pinjaman entitas. Di sini akan dijelaskan pendanaan utang yang pertama. Pendanaan utang itu sendiri adalah sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan uang maupun modal untuk mendanai kebutuhan modal kerja atau proses bisnisnya. Di sini pendanaan utang PT Adikarya, di mana jumlah liabilitas Adikarya pada tahun 2020 tercatat sebesar 32.519 miliar, yang berarti naik 9,56% daripada tahun sebelumnya. Liabilitas perseroan 2020 masih didominasi oleh komponen liabilitas jangka pendek, yaitu sebesar 83,24%. Sedangkan komposisi liabilitas jangka panjang hanya mencapai 16,74% dari jumlah liabilitas. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang obligasi sebesar 288 miliar dan liabilitas imbal kerja sebesar 120 miliar. Sedangkan jumlah utang bank dan lembaga keuangan lainnya pada akhir 2020 mengalami penurunan sebesar 14,13%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan atas utang bank yang telah jatuh tempo pada tahun 2020. Selanjutnya, ini adalah uraian pendanaan utang pada PTPP. Jumlah liabilitas perusahaan dipengaruhi oleh
liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan 5,99% dan jangka panjang yang mengalami kenaikan sebesar 1,13%, di mana jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 tercatat sebesar 27,99 triliun, yang terjadi penurunan 5,99%, dan liabilitas jangka panjang sebesar 11,48 triliun. Kemampuan membayar utang perseroan dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. PT Adikarya sendiri menunjukkan rasio kas yang turun sebesar 34,11%, rasio lancar turun, dan rasio cepat juga turun sebesar masing-masing 9,93% dan 32,9%. Sedangkan debt to equity ratio meningkat sebesar 13,54%. Sama halnya dengan PT Adikarya, PT PP mengalami penurunan terhadap rasio kas, rasio lancar, dan rasio cepat. Komponen kedua adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham, ekuitas ini mengacu pada pendanaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset neto perusahaan. Terdapat dua komponen utama dalam ekuitas, yaitu modal saham dan saldo laba. Di sini terlihat jumlah ekuitas PT ADI mengalami penurunan sebesar 18,43% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena turunnya laba tahun berjalan sebesar 641 miliar. Pada PT PP, jumlah ekuitas tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,69%, disebabkan penurunan laba bersih di tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Modal saham yang berupa modal dasar ditempatkan dan disetor yang terdiri dari saham seri A Dwi Warna dan seri B. Laba per saham dasar di perusahaan PT PP ini juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Laba per saham dasar pada tahun 2020 itu sebesar Rp21 per lembar saham, mengalami penurunan 84,09% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp132 per lembar saham. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setiap perusahaan yang bagus merupakan perusahaan yang harus menganalisis perkembangan kegiatan-kegiatan perusahaannya dari waktu ke waktu agar dapat diketahui apakah perusahaan tersebut mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Untuk itu, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting, di mana laporan keuangan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemegang saham, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kinerja keuangan itu sendiri merupakan cerminan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan harus diperhatikan selalu oleh perusahaan melalui laporan arus kas. Pada penilaian kinerja keuangan tersebut, terdapat rasio yang digunakan, antara lain rasio arus kas operasi atau AO, rasio cakupan arus dana atau CAD, rasio cakupan kas terhadap bunga yaitu CKB, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar CKAL, lalu rasio pengeluaran modal yaitu PM, lalu rasio total hutang PH, rasio arus kas bersih bebas, dan rasio kecukupan arus kas atau KAK. Lalu berikut ini adalah laporan arus kas PT ADI Tbk, di mana dilihat dari PT Adikarya Tbk pada tahun 2019-2020 itu arus kasnya mengalami kemajuan, termasuk dalam arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2019 mencapai 539 miliar rupiah.
Terus dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan arus kas masuk sebesar 800 miliar rupiah. Terdapat dari arus kas neto 2019 juga sebesar 1,5 triliun rupiah, dan pada tahun 2020 digunakan kas sebesar 518 miliar rupiah, sehingga mengalami rata-rata yaitu minus 1 miliar 38 juta. Lalu kita langsung aja ke rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan PT PPTBK dan PT Adikarya. Oke, pertama pada rasio arus kas operasi itu AKO bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar setiap keperluan kas, sehingga rumusnya itu jumlah arus kas operasi dibagi dengan kewajiban lancar. Bisa dilihat pada data tersebut bahwa PT PPTBK baik tahun 2019 dan tahun 2020 tidak menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunaskan liabilitas lancar karena persentase perbandingan dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terhadap kewajiban lancar pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,01% dan bahkan 0,01%, tidak mencapai lebih dari tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 bisa menghasilkan persentase yang minus, itu dikarenakan PT PPTBK tidak ada arus kas masuk dari aktivitas operasi. Kemudian pada PT Adikarya tahun 2019 dan 2020 itu menunjukkan perusahaan yang tidak dapat membayar liabilitas lancar untuk membeli sesuatu untuk perusahaan. Bisa dilihat dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, karena persentase menunjukkan kurang dari 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak dapat membayar liabilitas lancarnya jika hanya menggunakan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. And then konklusinya untuk AKO dari rasio arus kas operasi ini untuk PT PPTBK dan PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya Tbk, kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas lancarnya pada 1 tahun itu sangat lemah, sehingga kinerja dalam operasi perlu ditingkatkan dan meminimalisir liabilitas lancar, sehingga rasio yang akan didapat akan mencapai lebih dari maksudnya dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat melunaskan hutang yang dia miliki pada 1 tahun tersebut. Lalu rasio cadangan arus kas milik PT PP dan PT Persero Tbk dan PT Adikarya Tbk. Oke. Bisa dilihat dari CAD PT PP Persero itu pada tahun 2019 rasionya itu sebesar 4,59, yang menunjukkan perusahaan dapat memenuhi komponen-komponen lain sebesar 4 kali dari EBIT tahun 2019. Lalu mengalami penurunan karena beberapa hal, yaitu pada tahun 2020 sebesar 2,32 kali. Lalu pada PT Adikarya mendapatkan rasio yang sangat luar biasa pada tahun 2019 dikarenakan laba sebelum pajaknya itu sebesar 686 miliar rupiah, sehingga rasio CAD pada tahun 2019 itu didapatkan 31,57 kali. Sedangkan pada tahun 2020 laba sebelum pajaknya itu menurun karena EBIT pada tahun 2020 hanya sekitar 39 miliar rupiah, maka diperoleh rasionya sebesar 2,44 kali. Jika dilihat dari keseluruhan rasio yang dihasilkan dari kedua perusahaan ini, sama-sama mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Persentase penurunan rasio yang sangat besar ada pada rasio CAD PT Adikarya Tbk tahun 2020. Walaupun menurun, perusahaan masih memiliki kemampuan yang lebih dari PT
PT Adikarya PT Persero Tbk pada tahun 2020. Tujuan dari rasio cakupan arus dana ini yaitu bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada, sehingga rumusnya itu EBIT dibagi dalam kurung bunga plus penyesuaian pajak plus dividen preference. Lalu ada rasio CKB, di mana PT PP Persero Tbk itu menghasilkan 2,74 dan mengalami penurunan rasio pada tahun 2020, yaitu mendapat 0,038% atau kali. Lalu pada PT Adikarya Tbk itu pada tahun 2019 mendapatkan rasio 21,05 dan mengalami kenaikan sampai 45,8 kali pada tahun 2020, yang hal ini berarti kemampuan perusahaan dapat menutup biaya bunga menurun, dan berarti kinerja keuangan pada perusahaan itu kurang baik, sehingga pada PT PP Persero itu harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerja yang sangat baik untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Lalu pada PT Adikarya Tbk itu menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat cukup untuk menutup biaya bunga setiap tahunnya, karena dilihat dari tahun 2020 meningkat sebesar 25 kali dari tahun sebelumnya. Lalu berikut kali PT mohon maaf ya. Jadi yang di CKB bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 tuh PT PP Persero-nya 2,74 dan pada 2020 itu sebesar 0,38 kali. Lalu pada PT Adikarya Tbk pada tahun 2019 itu 21 kali dan pada 2020 45 kali. Jadi PT Adikarya Tbk ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat cukup untuk menutup biaya bunga setiap tahunnya, karena semakin meningkat tiap tahun dan mengindikasikan kinerja keuangan yang sangat baik. Lalu PT Persero Tbk bisa memperbaikinya dengan memperhatikan keadaan yang lebih baik. Jadi ini dilakukan untuk mendapatkan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang dapat menutup biaya bunga. Lalu ada CKHL, yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, yang dimana ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih, yaitu sehingga rumusnya arus kas operasi plus dividen kas dibagi dengan kewajiban lancar. Lalu yang didapat datanya CKHL. Lalu pada CKHL dari kedua perusahaan ini, yaitu PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya Tbk, menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini kurang memiliki potensi dalam membayar liabilitas lancar dalam satu tahun apabila dengan hanya menggunakan kas yang didapat dari aktivitas operasi perusahaan. Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan arus kas operasi yang dihasilkan pada tiap tahunnya agar tidak terjadi penurunan rasio yang mengindikasikan perusahaan tidak dapat melunasi liabilitas lancarnya. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya Tbk tidak menunjukkan bahwa perusahaannya dapat membayar liabilitas lancar dikarenakan arus kas yang diperoleh pada tahun 2019 itu sangat-sangat lebih kecil dibandingkan liabilitas lancarnya, sehingga bisa diindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat membayar liabilitas lancar itu dan apabila dengan hanya menggunakan arus kas yang ada pada aktivitas operasi. Lalu ada rasio pengeluaran modal, di mana
rasio ini berfungsi untuk melihat kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam membiayai pengeluaran modal perusahaannya masing-masing, yaitu pada PT PP Persero Tbk maupun pada PT Adikarya Tbk, menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini kurang memiliki kemampuan untuk menutupi pengeluaran modalnya dan disinyalir menggunakan liabilitas yang meningkat, sehingga bisa dilihat bahwa pada rasio sebelumnya liabilitas lancar yang dimiliki oleh PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya ini sangat besar. Kemungkinan pada tahun 2019-2020 PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya ini membeli suatu modal perusahaan, membeli sesuatu seperti tanah atau peralatan yang lain, sehingga liabilitas perusahaan meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Lalu pada rasio total hutang, terlihat bahwa perusahaan PT PP Persero dan PT Adikarya memiliki kemampuan yang berbeda dalam melunasi total liabilitas, baik itu liabilitas lancar maupun tidak lancar suatu perusahaan tersebut, namun hanya melihat dari arus kas operasi. Sudah tentu hasilnya tidak bisa melebihi arus kas operasi, tidak melebihi dari total liabilitas, dikarenakan pada laporan keuangan tersebut terdapat pengeluaran hutang yang timbul dikarenakan adanya pembelian modal, pembelian gedung atau tanah yang sangat besar hingga puluhan miliar, dan pada tahun hingga miliar, dan itu yang menyebabkan liabilitas perusahaan meningkat. Dan apabila perusahaan hanya rasio ini hanya melihat dengan membandingkan arus kas operasi dengan total liabilitas perusahaan, tentu PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya tidak mampu untuk melunasi semua liabilitas tersebut apabila dengan menggunakan arus kas yang ada pada operasi. Dan bisa diketahui bahwa pada arus kas operasi pada PT PP Persero Tbk pada tahun 2020 ini tidak menunjukkan arus kas yang baik, maksudnya arus kas yang masuk ke dalam perusahaan, namun keluar. Disinyalir pada tahun tersebut arus kas operasi yang dapat minus ini dikarenakan pengeluaran perusahaan terhadap operasi yang terlalu tidak sebanding dengan pendapatannya yang didapat. Oke, kita lanjut ke rasio total hutang, di mana rasio total hutang ini berfungsi untuk melihat kemampuan arus kas operasi dalam perusahaan untuk membayar semua hutang yang ada pada perusahaan, dan itu PT PP Persero Tbk dan PT Adikarya Tbk tentu tidak mampu untuk melunasi semua hutang yang dimiliki pada setiap section, maupun itu liabilitas lancar maupun tidak lancar. Jadi dilihat dari hasil data dulu, itu PT PP Persero Tbk pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan tentunya titik ketidakmampuan perusahaan untuk membayar semua liabilitas. Bisa dilihat dari persentasenya, itu PT PP Persero hingga minus kurang dari 1%, dikarenakan pada tahun 2020 terdapat pengeluaran sebesar 268 miliar. Itu yang menyebabkan perusahaan tidak mampu untuk mengurangi jumlah liabilitas yang ada pada tahun tersebut, sehingga hanya minus 0,68%. Maka diketahui nilai rata-ratanya pada 2 tahun tersebut PT PP Persero Tbk mendapatkan nilai rata-rata 0,03%. Lalu pada PT Adikarya Tbk pada tahun 2020 ini memiliki pendapatan arus kas yang sangat besar, bisa dibilang hampir 3 kali lipat dari tahun 2019, sehingga PH-nya sebesar 4,24%. Itu juga didukung dari total liabilitas yang hanya meningkat sebesar kurang lebih 3 miliar. Walaupun
bisa dilihat total liabilitasnya 32 miliar, walaupun harus kasih operasi 1,378 miliar tentunya. Triliun. Pada total liabilitasnya itu pada tahun 2020 itu sebesar 32 triliun, dan pada arus kas 2020-nya PT Adikarya mendapatkan 1,378 miliar rupiah. Sehingga PH-nya didapat 4,24%, yang mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,03%. Yang walaupun lihat total liabilitasnya 32, tentu PT Adikarya ini lebih memadai. Jadi perusahaan apabila memiliki potensi untuk mengurangi liabilitas lebih besar daripada PT PP Persero, bahkan pada 2020 PT PP Persero diketahui bahwa tidak mendapatkan arus kas masuk pada bagian operasi perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar total liabilitas atau mengurangi total liabilitas pada tahun yang tertera pada tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Dani Christian. Di sini saya dari kelompok 4 ya, mata kuliah analisis sumber keuangan akan melanjutkan presentasi mengenai bab 6 ini, analisis rasio. Di sini saya akan menganalisis dan membandingkan rasio PT Adikarya Tbk Persero dengan PT PP Tbk Persero. Rasio yang pertama itu adalah rasio lancar. Di sini kita dapat melihat bahwa rasio lancar itu semakin besar semakin baik ya. Sini rasio lancar berarti bahwa menunjukkan perusahaan mampu membayar kewajiban lancaran dengan menggunakan aset lancarnya. Di sini bahwasannya PT PP dari 2019 dan 2020 itu menunjukkan angka lebih besar daripada PT Adikarya Tbk. Kita bisa dapat melihat bahwa di sini adalah rasio lancar PT PP Tbk itu lebih baik daripada PT Adikarya Tbk. Selanjutnya ada rasio cepat. Di sini rasio cepat dari PT PP di sini juga lebih baik ya dari 2019 dan 2020 ya. Sedangkan PT Adikarya lebih buruk ya. Kita dapat menilai bahwa rasio cepat ini adalah perbandingan adalah perbandingan aset lancar ya untuk melunasi kewajiban lancarnya ya. Jadi di sini rasio cepat yang baik adalah 1. Di sini kedua perusahaan belum mencapai 1 ya. Artinya bahwa kedua perusahaan masih kurang baik ya, masih kurang sehat dalam rasio cepatnya. Tetapi di sini kita akan membandingkan kedua perusahaan saja ya. Di sini saya menganalisis bahwa PT PP Tbk lebih baik ya rasio cepatnya dibandingkan dengan rasio cepat dari PT Adikarya. Next. Di sini ada rasio kas. Di sini ada rasio kas. Di sini menunjukkan bahwa rasio kas PT Adikarya lebih baik lagi ya, karena rasio kas ini adalah semakin mendekati 1 itu semakin baik. Artinya bahwa di sini ya PT PP semakin ya lebih baik lah istilahnya, walaupun tidak mencapai 1. Walaupun kedua perusahaan saya menilai bahwa rasio kasnya masih kurang baik atau kurang sehat di sini, karena masih jauh dengan angka 1. Oke, di sini jadi intinya rasio kas yang baik di sini adalah PT PP Tbk dibandingkan PT Adikarya Tbk. Selanjutnya ada tingkat piutang usaha. Di sini dapat dilihat bahwa di sini PT Adikarya Tbk lebih baik ya di sini ya, tingkat putaran piutang usaha ya. Kita dapat melihat bahwa semakin besar tingkat putaran piutang usaha itu semakin baik. Di sini bahwasannya pada tahun 2019 dan 2020 PT Adikarya itu lebih baik dibandingkan dengan PT PP Persero dalam tingkat putaran piutang usaha ya. Ya, jadi semakin
semakin baik ya, semakin besar semakin baik ya. Karena tingkat penurunan piutang itu yang dimaksud adalah tingkat di mana untuk menjadi kas ya. Jadi tingkat secepat mana perusahaan menagih ya, utang usahanya. Nah, selanjutnya ada debt equity ratio. Di sini kita melihat bahwa di sini debt equity ratio dari keduanya itu adalah artinya bahwa semakin rendah debt equity ratio semakin baik ya. Bahwasannya di sini saya melihat kedua perusahaan lebih dari satu juga ya debt equity rasionya. Jadi ya total utang per modal ya kalau rumusnya biasanya. Jadi di sini saya menilai bahwa PP TBK lebih sehat dan lebih baik ya dibandingkan PT Adikarya yang sangat besar sekali ya debt equity rasionya. Yang menurut saya yang kurang sehat ya di sini kalau saya menilai bahwa DER-nya atau debt equity rasionya itu yang lebih baik adalah PT PP. Kemudian ada debt asset ratio DAR ya. Sini bahwasannya sama saja ya, bahwasannya ini aset utang per aset ya. Utang per aset ya. Aset per utang. Aset utang per aset. Utang per aset ya. Utang per aset. Jadi di sini bahwasannya PT lebih baik lagi. Karena semakin rendah ya semakin baik. Semakin rendah semakin baik. Semakin rendah semakin baik. Di sini bahwasannya PT PP lebih baik lagi ya terkait dengan debt asset ratio-nya. Karena ada kesimpulan bahwa besarnya utang perusahaan terhadap besar aset yang dimiliki PT Adikarya itu lebih buruk ya dibanding PT PP. Ya, PT PP lebih baik ya dalam aset. Nah, jadi PT PP ini lebih baik dalam menunjukkan besarnya utang perusahaan terhadap besar aset yang dimilikinya ya. Jadi dibandingkan dengan PT Adikarya Persero Tbk. Kita bisa lihat dari diagram juga bahwasannya memang PT PP ini lebih baik daripada PT Adikarya. Jadi dari seruan rasio, saya menyimpulkan bahwa keseluruhan rasio yang ada bahwasannya PT PP adalah perusahaan dengan rasio lebih baik ya dibandingkan PT Adikarya Persero. Sekian presentasi dari saya ya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galang Pungkai akan melanjutkan presentasi bab 7 mengenai analisis dan penilaian ekuitas. Analisis dan penilaian ekuitas dalam analisis ini. Bagian ini akan berfokus pada analisis daya tahan laba yang memuat berbagai informasi mengenai laba dan penilaian ekuitas. Berbasis laba yang menggunakan rasio harga dan rasio PE untuk peramalan masa depan perusahaan yang berguna merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba. Yang pertama adalah laba tahun berjalan. Pada PT PP TBK mengungkapkan laba tahun berjalan tahun 2020 sebesar 266 miliar, turun sekitar 74,60% dibandingkan laba bersih tahun berjalan pada 2019 sebesar 1 triliun 48 miliar. Bila mengacu pada keterangan perusahaan, penurunan yang signifikan ini disebabkan dikarenakan penurunan pendapatan yang mempengaruhi penurunan laba kotor di tahun berjalan. Penurunan pendapatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh dampak dari penurunan stabilitas ekonomi yang atas adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 sebesar 235 miliar turun sekitar 78,30% dibandingkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan 2019 yakni sebesar 1 triliun 82 miliar. Penurunan ini berbanding lurus dengan penurunan laba bersih tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lain yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan pada tahun 2020. Sedangkan pada PT Adikarya Tbk,
Laba tahun berjalannya adalah sekitar 23 miliar pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 665 miliar. Bila kita menelaah laporan keuangan PT Adikarya Tbk. Penurunan laba tahun berjalan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah ekuitas PT Adikarya pada periode akhir 2020. Pada tahun 2020, PT Adikarya melakukan penerapan awal atas PSAK baru, yakni PSAK 72 yang berhubungan dengan pendapatan dari kontrak pelanggan, di mana atas penerapan awal tersebut berdampak pada penurunan ekuitas. Untuk laba komprehensif tahun berjalan, PT Adikarya Tbk pada tahun 2020 sebesar 64 miliar, sedangkan pada tahun 2019 sekitar 665 miliar. Kesenjangan ini yang terjadi pada laba komprehensif tahun berjalan sangat timpal sekali mengikuti laba tahun berjalan yang disebabkan oleh pergantian standar PSAK 72. Pada tahun 2019, rasio yang diperoleh oleh PT PP Tbk sebesar 7,66 kali dan meningkat pada tahun 2020. Dapat kita lihat di perhitungan di atas, yakni sebesar 8,24 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham PT PP Tbk pada tahun 2019 yang diperdagangkan 8,24 kali dari nilai buku perusahaan. Hal tersebut naik sekitar 0,58 kali pada tahun 2020, sedangkan selanjutnya pada rasio harga terhadap laba, penilaian atas prospek pertumbuhan dan laba sebuah perusahaan di masa depan. Diindikasikan oleh seberapa besar pasar mau membayar untuk setiap rupiah laba perusahaan. Pada tahun 2019, rasio harga terhadap laba PT PP Tbk sebesar 14,006 kali. Dapat kita lihat di bawahnya. Dan pada tahun 2020, sekitar 88,80 kali. Rasio harga terhadap laba yang tinggi ini mengindikasikan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan dan laba yang tinggi di masa depan. Pada tahun 2019, rasio harga terhadap nilai buku PT Adikarya tahun 2020 sebesar 9,80 kali, menandakan bahwa terdapat kenaikan pada nilai buku PT Adikarya sebesar 3,72 kali di tahun 2020. Dapat kita lihat di perhitungan di bawah. Kenaikan ini juga diikuti oleh rasio harga laba PT Adikarya yang pada tahun 2019 berjumlah 6,27 kali menjadi 21,93 kali. Kenaikan rasio terhadap laba ini menandakan bahwa peningkatan ekspektasi secara umum bahwa pertumbuhan dan laba PT Adikarya akan terus-menerus meningkat untuk beberapa waktu ke depannya. Selanjutnya ada net profit margin untuk kedua perusahaan. Pertama untuk PT PP Tbk. Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa net profit margin PT PP Tbk mengalami penurunan di tahun 2020 yang awalnya berada di angka 4,4% menjadi 1,7%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 PT PP Tbk mempunyai biaya yang meningkat signifikan. Hal ini tercermin pada laba bersih yang lebih rendah dari laba bersih tahun 2019. Namun pada pendapatan tahun 2020, begitu pula dengan pendapatan yang turun di tahun 2020. PP Tbk pada tahun 2020 belum mampu untuk mengakomodasi keefisienan dan pembuatan produk yang memakan biaya atau beban lain yang sangat besar. Sedangkan untuk net profit margin, PT Adikarya mengalami penurunan yang sama seperti PT PP Tbk dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tetapi penurunan persentasenya tidak sesignifikan seperti PT PP Tbk di mana hanya turun sekitar 4,1%, hampir menyentuh angka 0% di tahun 2020. Ini membuktikan bahwa PT Adikarya pada tahun 2020 belum maksimal dalam melakukan operasi produk yang efisien dan efektif, dan tidak bisa mengendalikan laju pengeluaran di tengah pendapatan yang semakin menurun. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terakhir ini kesimpulan. Ya, dari 30 komponen variabel yang telah kami analisis antara kedua perusahaan konstruksi ini sama-sama BUMN, antara PT Adikarya dan juga PT PP, kami menilai dengan sistem per poin. Jadi 30 variabel ini kami memberikan poin yang mana dari perusahaan ini yang lebih bagus di antara variabel ke-30 ini. Ya. Hasilnya adalah PT PP memiliki poin yang lebih tinggi dibanding PT Adikarya. PT PP ini memiliki keunggulan yang lebih banyak setelah kami analisis berdasarkan analisis variabel yang ada di buku KR seberapanya.
Sehingga kami lebih merekomendasikan PTPP untuk dijadikan investasi untuk bagi para investor, dan juga sebagai dan juga kami rekomendasikan untuk para pengguna laporan keuangan lainnya seperti kreditur dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.